cek suhu tubuhnya, lalu diajak untuk mencuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Sebelum masuk ke dalam, sepatu dibersihkan dulu menggunakan larutan disinfektan. Kemudian, tas anak juga akan disemprot menggunakan cairan disinfektan. Nah, selanjutnya anak dapat mengganti sepatu dengan menggunakan sendal yang sudah dibawa dari rumah. Jangan lupa untuk menggunakan hand sanitizer ya. Sambil menunggu teman-teman lainnya datang, anak bersama Miss akan menunggu di area menunggu. Di sini, Miss akan memberitahukan peraturan selama bermain. Jadi, ingat untuk datang 15 menit sebelum supaya nggak ketinggalan. Yang pertama, menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, tidak memasukkan jari, mainan, ataupun benda lainnya ke dalam mulut. Yang ketiga, untuk menjaga jarak dengan teman-teman lainnya. Yang keempat, selalu menggunakan face shield dan masker mereka. Jadi, tidak boleh dibuka. Yang kelima, anak-anak harus duduk di spot mereka masing-masing. Yang keenam, harus selalu menggunakan barang-barang mereka sendiri dan tidak menggunakan barang-barang teman lainnya. Ingat untuk datang 15 menit sebelum ya, supaya kita bisa bridging dulu sebelum melakukan aktivitas. Halo, selamat siang Mami-Mami yang udah datang tepat waktu di hari Kamis, setiap hari Kamis di webinarnya Starland. Ketemu lagi bersama Miss Helen di sini. Nah, kita seperti biasa kita mau belajar apa ya hari ini ya? Kalau kemarin udah pada daftar, hari ini kita mau bahas topiknya tentang emosi anak versus emosinya orang tua. Oke, ini ada sedikit informasi sedikit dari Miss Helen. Kalau hari ini kita akhirnya ngambil topik ini karena ternyata waktu Miss Helen lihat feedbacknya, wah banyak banget yang requestnya tentang emosi anak gitu. Sampai akhirnya narasumber kita kali ini ngambilnya topiknya adalah tentang emosi anak versus emosi orang tua. Ini relate banget sepertinya di masa kondisi-kondisi pandemik ini banyak orang tua yang kepancing emosinya sama emosi anak gitu. Nah, mungkin beberapa orang tua juga merasakan emosi-emosi yang banyak hal karena tadi pandemik dan kekhawatiran yang lain yang mami-mami juga rasain. Bagaimana juga tadi pasti orang tua bereaksi ketika anak-anak mulai rewel gitu, nggak mau makan, nggak bisa diatur, atau tadi mungkin beberapa orang tua juga menggunakan kalimat-kalimat yang tidak enak waktu marahin anak sampai anak nangis, takut, dan tadi bahkan tantrum. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Miss Ika tentang bagaimana nih cara kita sebagai orang tua atau cara orang tua membantu mengenal emosi anak. Terus juga kita akan dijelasin juga tentang bagaimana cara merilisnya emosi ini gitu. Apa saja sih yang
sebenarnya anak butuhin saat mereka mengungkapkan atau mengeluarkan emosinya mereka gitu. Nah, kita akan bahas ini 1 jam ke depan bersama co-foundernya Starland dan seorang Filia Play Coach Mentor juga, yaitu Miss Maria Francisca. Halo Miss. Hai Miss Helen. Halo. Iya, Gimana Miss iya. Ika kabar di sana? Puji Tuhan, baik ya, sehat semuanya. Hai juga semua mami-mami atau Hai, miss-miss Mam. ibu guru juga yang hari ini datang. Wow. Kita lihat kayaknya ini ada ibu guru juga ya kayaknya nih. Senang Banyak banget ibu nih. guru juga. Ada dari Bina Bakti juga ya? Hai Miss Monik. Halo. Halo, Ada iya. Miss Dea juga dari TKK 3. Wah, senang Wow. banget nih kita bisa sharing ya supaya kita sama-sama bisa belajar juga ya. Oke, Miss Helen, saya jadi pengen ketawa lihat ininya e-flyernya barusan ya. Itu Percis biar banget ya. bersih banget Pas ya, banget. biar itu saya sama anak saya, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu ya mungkin yang lihat memang begitu tuh mukanya kalau anak saya itu lagi ngambek ya. Bibirnya aja majunya tuh bisa diukur kayak pakai penggaris. Biar kebayang tuh ya gimana caranya nih kita sebagai ibu-ibu, baik ibu guru, baik ibu-ibu di rumah gitu ya untuk oke gimana sih caranya kita bisa handle nih emosi kita maupun emosi anak-anak gitu. Kita langsung mulai aja nih misalnya. Oke, tapi Miss sebelumnya misalnya ada satu penjelasan sedikit buat boleh. Mami nanti yang mau masuk ke sesi tanya jawab. Buat Miss-Missnya juga boleh ikutan nanti nanya ya. Jadi nanti habis penjelasan dari Miss Ika akan ada sesi tanya jawab. Nah, Miss Helen mau tekanin lagi buat Mami bahwa nanti waktu bikin pertanyaan boleh nih, bukan hanya behaviornya anak saat emosi, tapi tentang emosi anaknya gimana, dan tadi bagaimana kita sebagai orang tua menghadapi emosi anak. Jadi pertanyaannya sekitar itu ya, tapi kalau behaviornya itu jadi nggak di luar fokusnya topik kita kali ini. Gitu. Jadi buat Ami nanti waktu buat pertanyaan lebih fokusnya ke emosi sebagai orang tua dan emosi sebagai emosi anaknya gimana. Itu yang nanti bisa ditanyain sama Miss Ika gitu ya. Oke, aku kalau kayak gitu langsung serahin aja penjelasan langsung sama Miss Ika. Silakan Miss Ika. Oke, thank you Miss Helen. Oke, jadi ya seperti pembukaannya tadi ya sudah diceritakan hari ini kita mau membahas tentang emosi sebenarnya emosi yang yang ada pada anak maupun emosi yang ada pada kita sebagai orang tua ya. Nah, sebelumnya, nah ini mungkin ada yang belum kenal saya, kalau tadi udah diceritakan sebagai co-founder Starland, kemudian saya juga di sini sebagai Operation Director dari PT Cahaya Anak Indonesia, saya juga sebagai parent coach ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang saya lakukan itu di sini saya membantu orang tua untuk bisa melakukan seperti terapi bermain ya, karena ini salah satu bagian dari terapi bermain yang dilakukan di rumah gitu, yang bisa membantu mempererat hubungan antara orang tua dengan anak gitu, karena banyak sekali di zaman pandemi ini akhirnya hubungan antara orang tua dan anak yang akhirnya jadi kurang-kurang baik nih, gara-gara apa? Gara-gara mamanya galak, kalau online school dimarahin terus gitu ya, karena mamanya juga nggak bisa me time, jadi pusing, jadi stres gitu. Nah, biasa ada masalah-masalah di hubungan, nah saya bisa bantu sebagai filial play coach untuk orang tua. Nah, untuk anak saya sendiri usianya berapa? Anak saya yang pertama itu nanti 4 tahun, yang tadi jadi model ya, suruh cemberut sama saya, Stacy tolong dong, yuk kita adegan yuk, waktu Stacy lagi marah sama Mami kayak gimana gitu ya, langsung mulutnya manyun kayak tadi. Dan yang kedua itu umurnya 2 tahun. Jadi dua-duanya saya punya anak toddler di rumah usianya ya, 4 sama 2. Oke. Jadi kebayang ya, berbagai emosi itu selalu muncul di dalam hidup saya setiap harinya gitu. Nah, untuk check-in, saya mau ajak mami-mami semua di sini untuk kita isi yuk, kita lihat gitu ya. Emosi mana yang sering terjadi di dalam hubungan kita dengan anak. Ya, sehari-hari bisa boleh yang baru saja terjadi atau mungkin tadi pagi atau mungkin kemarin-kemarin atau secara umum. Kira-kira dari berbagai emosi yang saya tampilkan di sini, boleh sebutkan 2 ya di kolom chat, silahkan ditulis.
Emosi apa sih yang sering dirasakan atau sering ditonjolkan oleh anak-anak kepada orang tuanya atau sebaliknya ya, dari orang tua ke anak? Boleh ya, saya kasih kesempatan untuk menulis di kolom chat. Sudah ada belum nih yang nulis di kolom chat nih? Udah ada Oh, Miss udah ada. dari Mana ya. nih? Oke, misalnya bantuin ya. Ya, Katanya boleh. dari Mami Christina, anger, marah, Miss. Terus ada Mami Yuni, happiness and anger katanya. Terus ada Mami Florence juga happy. Terus ada Ibu Nining Rahayu cemberut. Wah, udah banyak. Ada Ibu Happiness. Rika happy and anger juga. Mami Cynthia di Bandung juga happiness and anger juga. Kebanyakan nih senang dan marah. Oke, bener ya, jarak antara cinta dan benci itu benar-benar dekat ya. Jadi kayak di sinetron ya. Wow, banyak Benar ya, nih. betul. Ternyata ya seperti dugaan saya memang benar gitu ya. Waktu kemarin juga saya sempat nanya nih di Instagram story saya ya, misalnya ya, saya tanya nih ke ibu-ibu yang followers di Instagram saya tanya, apa sih sebenarnya emosi apa yang sering muncul? Dan jawabannya benar. Ya, dalam satu hari itu kadang-kadang kita happy banget, kadang-kadang kita marah banget. Ya, ini tuh wajar sekali terjadi, apalagi kalau anak-anaknya nih masih yang usia-usia dini ya. Jadi benar-benar sehari itu tentatif banget, fluktuatif banget gitu ya, apa yang terjadi dengan emosi kita. Nah, karena saya juga melihat di chat juga banyak yang anger, jadi hari ini kita akan fokus ke yang emosinya yang anger ya, karena cukup banyak nih kan emosi. Nah, kita mulai dengan pertanyaan ini dulu nih. Oke, biasanya nih mami-mami ya, apa sih hal yang membuat kita marah sama anak kita? Ya, sampai rambutnya berdiri semua kayak gitu ya. Moga-moga nggak ada yang kayak gini marahnya ya. Nakutin banget soalnya saya aja takut lihatnya ya, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita coba cek gitu, yang alasan yang membuat kita marah itu kurang lebih begini nggak sih? Coba cek ya. Yang pertama tuh karena sikap yang buruk kita anggapnya gitu ya. Contohnya apa? Kalau dikasih tahu nggak taat, disuruh A malah B gitu ya. Terus mengabaikan ya, mami panggil-panggil misalnya gitu ya, dianya cuek, atau disuruh beresin mainan dianya nggak mau misalnya gitu ya. Atau tindakan yang nggak sopan ya sama orang tua. Bisa juga kalau disuruh nih, nggak bisa cuma sekali, harus terus diulang lagi gitu ya. Atau dianya suka melawan ya, atau suka komplain terus, mami nggak mau makan ini, mami nggak mau gitu ya. Jadi akhirnya kita marah gara-gara itu. Hal lainnya gitu ya, hal-hal yang bisa membuat kita, nih saya pakai kata-kata yang ini banget lah ya, jangar gitu ya, kata-kata yang Bandung banget gitu ya. Jangar tuh jadi aduh gitu ya, di kuping tuh rasanya ya kalau anak udah merengek ya, aduh kayaknya kayak bikin kuping kita tuh tai kupingnya keluar semua gitu ya. Apalagi kalau udah mulai screaming ya, jerit-jerit gitu ya, berantem sama saudaranya di rumah, atau justru malah males disuruh mandi nggak mau mandi. Jadi aja mamahnya jangar gitu ya, marah deh akhirnya. Atau sesuatu yang bikin kita jadi harus extra work gitu ya. Contohnya kita udah ngepel, rumah udah bagus, udah rapih nih, pengen duduk, pas dilihat di pojok sana ada lagi deh berantakannya gitu. Jadi kayak bikin kita harus kerja lagi, nggak beres-beres, nggak bisa istirahat gitu ya. Jadi akhirnya naik kita tuh jadi marah ya. Atau misalnya anaknya terusan rewel, pengen ditemenin terus. Pada saat nggak mau makan. Mungkin mami-mami di sini juga ngerasain ya, tadinya kita pikir nyuapin tuh harusnya idealnya ya udahlah 30 menit anak umur 2 tahun makan, harus 1 jam, harus 1,5 jam, harus 2 jam, aduh rasanya tuh kayak nggak beres-beres. Nah, biasanya kalau kita menghadapi itu kita jadi marah. Dan apa yang kita lakukan? Respon kita gimana? Antara 3 ini, coba ngaku aja, bener nggak? Antara kitanya membentak dengan suara yang keras, atau kitanya ngoceh, kita ngomel-ngomel, atau kita lakukan tindakan disiplin. Ya. Nah, terus apakah itu berhasil buat anak-anak? Ya bisa jadi ya berhasil, tapi sebenarnya mungkin hanya sementara. Bisa jadi juga itu berhasil, tapi ada dampak setelahnya.
bisa juga berhasil, tapi nggak mengubah anak secara secara kenapa membentak itu contohnya gitu ya, itu nggak terlalu efektif. Sebenarnya membentak itu bisa secara spontan mendiamkan anak, karena kita kan lebih besar ya dari mereka, kita suaranya juga lebih keras. Jadi ketika kita membentak, terus suara kita lebih tinggi, anak tuh akan takut sama kita. Ya, tapi dampaknya apa? Dampaknya itu dia lama-lama itu nanti dia nggak ngerti sama masalah sebenarnya yang harus diperbaikinya, tapi dia lebih karena takut menghindari kita dan menjauhi kita gitu. Mungkin kalau anaknya masih kecil itu dia bisanya cuma menghindari kita. Tapi kalau nanti anaknya udah gede, dia malahan bisa balik bentak kita, ya. Malahan kalau nanti dia udah remaja, dia mungkin suaranya lebih keras dari kita. Dia bisa teriakin kita gitu. Jadi that's why kenapa emosi yang tadi diutarakan seperti marah dengan cara membentak itu sebenarnya efektifnya tidak terlalu, ya. Nah, bagaimana dengan mengomel? Nah, ini memang hobinya mami-mami kadang-kadang gini, mau ngehukum nggak tega gitu ya, tapi kita kesel, jadi ngomel. Jadi, aduh ayo tuh beresin mainannya, tahu nggak sih mami teh udah capek dari tadi teh udah masak, udah cuci piring, mami teh udah ngepel, mainannya berantakan terus, rumah teh nggak bersih-bersih, panjang ngomel gitu ya. Tapi kita nggak kasih konsekuensi, kita cuma ngomong doang, terus aja tetap kita yang beresin misalnya gitu ya. Atau ketika ranjang berantakan gitu masih banyak mainan, kita ngomel tapi kita nggak minta mereka untuk lakukan. Itu malah cenderung membuat mereka tuh mengacuhkan kita, mereka nggak akan serius nanggepin apa omongan kita. Nah, ini tuh saya udah ngerasain banget ya jangka panjangnya. Ini terjadi pada salah satu saudara saya gitu ya. Yang mamahnya tuh kalau pagi tuh selalu ngomel, bangunin dia tuh dengan cara ngomel gitu. Kemudian kalau dia mandi tuh kan lama diomelin, diomelin. Tapi sampai sekarang saya lihat dia udah tua, udah punya anak, masih sama kok kayak gitu. Jadi tidak merubah behavioral yang sebenarnya gitu. Itu hanya buat dia, wah mami lagi nyanyi. Lama-lama jadi lagu buat mereka gitu ya. Nah, bagaimana dengan tindakan disiplin? Nah, seringkali kalau konsekuensinya itu tidak sesuai, anak-anak tuh bukan berpikirnya tentang saya begini karena tadi saya misalnya pukul Dede, misalnya gitu ya, saya salah, saya udah sakitin Dede, bukan karena itu, malahan dia malah pikirnya mama jahat, ya. Anak-anak tuh paling gampang kalau nanti udah bisa ngomong apalagi ya, udah bisa ngomong, udah bisa protes, dia bisa aja tiba-tiba ngomong, "Mami jahat," gitu. Padahal dia nggak tahu gitu maksudnya apa dari apa yang kita konsekuensi yang kita berikan sama mereka, ya. Dan hati-hati, semua kemarahan tersebut itu tuh bisa merusak hubungan kalau terus terjadi sampai anak-anak besar. Nggak banyak loh anak-anak yang menjauh dari orang tuanya karena orang tuanya selalu ekspresi emosinya itu dengan cara-cara yang seperti tadi. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang kita harapkan? Nah, kita kan pengennya gini ya, membangun hubungan yang aman di dalam keluarga. Ya, semua apakah emosi itu harus dipendam? Ya enggak gitu ya. Emosi itu boleh diekspresikan. Tapi kita mau membangun hubungan tuh yang aman, yang bisa menerima emosi tersebut dengan cara yang positif ya, dengan cara yang aman. Kita pun bisa merespon emosi tersebut juga sama dengan cara yang aman, cara yang tepat gitu. Tidak dengan cara yang akhirnya tadi merusak hubungan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Oke. Nah, kita harus punya yang namanya safety team. Ya, karena kita tadi ini balik ya, kita mau membentuk hubungan yang aman di dalam keluarga. Kita bikin safety team, mulainya dari siapa nomor satunya? Dari kitanya sendiri. Nah, di sebelah kanan ini kan ada gambar tuh buletan ya. Apa yang bisa kita kontrol, apa yang sebetulnya di luar kendali kita. Nah, yang bisa kita kontrol itu sebenarnya ini kan. Ada pikiran kita, ya, ada emosi kita, bagaimana saya bereaksi, kata-kata kita, tindakan kita, ya, itu bisa sebetulnya kita kontrol. Nah, kalau yang di luar itu memang kita nggak bisa kontrol. Jadi makanya kenapa mulainya dari diri kita dulu. Kita mau melatih diri kita mengenali emosi kita. Saat kita marah tuh gimana sih? Apa sih yang terjadi waktu saya marah? Contohnya, apakah saya
berkeringat, atau detak jantung saya semakin cepat, atau kepala saya pusing, atau pundak saya rasanya pegel, ya. Jadi kita harus mengenali mode kita waktu marah itu seperti apa, supaya kita tahu, oh ini saya lagi marah nih, gitu ya. Ada yang nafasnya sampai terengal-engal, misalnya tersengal-sengal gitu ya. Itu kita harus tahu, oh ini saya lagi marah. Nah, setelah kita sadar kalau kita sedang marah menghadapi emosi anak mungkin tadi yang kita sempat bahas tadi, nah kita harus yang namanya melatih mindful technique. Waktu berapa ya? Mungkin webinar saya 2 bulan yang lalu saya bahas tentang mindfulness gitu ya untuk parents ya. Nah caranya dengan apa? Waktu itu kita berlatih latihan pernafasan ya. Ada color breathing ya. Jadi kita latihan nafas gimana. Jadi bagaimana kita fokus dengan nafas kita. Supaya apa? Karena saat kita emosi dan marah, otak kita tuh kayak ngeflip gini ya. Ini tuh limbiknya kita, perasaan kita. Jadi emosi aja terus. Jadi kita akan bikin keputusan yang berdasarkan emosi kita. Gitu. Nah, tujuannya kita latihan mindfulness itu supaya balik lagi gini otak kita. Ya. Jadi kita bisa berpikir secara logik. Keputusan kita pun respon kita itu bukan reaktif tapi responsif. Ya. Nah, itu harus dilatih. Kita mesti diam dulu, latih kita nafas dulu. Tarik nafas, hembuskan gitu. Bener loh, itu tuh ngefek loh, ya. Dan menenangkan diri itu dengan cara itu tuh ngefek banget. Nah, atau misalnya kita bisa juga lakukan lemon squeezing. Cobain deh misalnya, yuk coba yuk. Kita genggam tangan kita ya, ibu-ibu juga yang bisa nih boleh coba di rumah ya. Kita genggam tangan Boleh kita. ikutan ya, Miss ya? Boleh, boleh. Cobain. Yuk. Ini gampang banget nih. Ya, kita genggam tangan kita yuk, terus kita remes sekencang-kencangnya. Terus lepasin. Ya. Gitu. Sama, sekali lagi lepasin gitu ya. Itu juga sama bantu untuk kita ngerilis emosi kita yang di dalam lagi kayak gunung Merapi gitu ya. Nah, bisa seperti itu caranya. Oke. Kalau itu belum cukup ya, belum cukup nih tarik nafas, buang nafas. Nah, kita bisa memberikan time out untuk diri sendiri. Ya, kita bisa keluar dulu dari situasi itu. Nah, ini saya terapkan juga di Starland untuk guru-guru ya. Anak-anaknya di sekolah kan banyak tuh muridnya ya, kadang-kadang wah banyak challenging behavior lah yang terjadi di kelas. Nah, jadi kalau udah gurunya merasa tadi udah marah ya, gurunya mesti stop dulu. Dia harus keluar dulu dari ruangan kelas di depan, dia tarik nafas dulu, apakah dia cuci tangan dulu ya, supaya dia bisa benar-benar sadar gitu ya, dan dia tidak jadinya mengambilkan keputusan atau marah berdasarkan emosi yang tadi begitu sedang meledak-ledak itu ya. Nah, lalu lakukan yang namanya grow. Ya, contoh nih, saya ada case nih ya, misalnya begini. Ada seorang mami nih yang lagi nemenin anak sekolah online ya. Nah, biasanya anaknya tuh selalu latihan tracing ABC, anaknya tuh udah bisa tracing ABC itu sebenarnya karena itu latihan setiap hari sering gitu ya. Nah, tahu-tahu gurunya tuh minta dia tulisin namanya misalnya gitu ya di kelas. Nah, waktu maminya tanya, anaknya bilang dengan santai, nggak bisa gitu. Lalu, ayo inget nggak kalau letter E itu gimana nulisnya? Nggak tahu, misalnya gitu ya. Nah, mami-mami yang tahu bahwa sebenarnya anaknya bisa, tapi kok nggak jawab, kok nggak nulis, kok nggak bisa, mulai terasa nih, ya godokannya mulai keluar nih. Kok ditanya misnya nggak bisa, kok disuruh ini nggak bisa, padahal mamanya tahu dia bisa, misalnya gitu ya. Nah, mulai kerasa marah, sadari kalau dia sedang marah gitu. Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Yang tadi, mindful teknik dulu, tarik nafas, buang nafas, diam, jangan langsung keluar sesuatu dulu dari mulut. Diam dulu aja, tenang dulu ya. Lalu lakukan yang namanya teknik grow. Ya, setelah kita tahu anak kita nggak bisa, oke. Ini adalah bukan hal yang harus kita selesaikan langsung seketika itu juga. Contohnya kalau bom ya mau meledak gitu, kita tuh bukan harus ngegunting itu antara merah dan biru sekarang juga gitu, udah nggak akan meledak gitu ya. Nah, jadi kita butuh waktu untuk grow. Yang pertama tuh pikirin dulu goals-nya apa. Saya pengen anak saya tuh bisa nulis namanya. Realitinya apa? Dia nggak bisa, dia bilang nggak bisa, ini nggak bisa, nggak bisa. Ada option apa? Oke, kalau gitu dia harus latihan lagi
mulai dari tracing secara rutin ya, atau kita berikan dia kesempatan untuk latihan pakai berbagai media yang dia suka, itu optionnya. Lalu kita wrap up, kita bungkus. Saya ambil keputusan, nanti besok dia akan mulai latihan praktis tracing letters lebih banyak. Nah, yang tadinya mau marah si ibu ini, dia nggak jadi. Karena dia tahu, dia nerima gitu bahwa saat ini kondisinya seperti ini dan saya tahu apa yang harus saya lakukan kemudian. Ya. Nah, di dalam hal ini memang perlu latihan. Saya tahu nggak gampang ya. Tapi dengan kita menyadari dampak tadi langsung marah, langsung teriak misalnya bilang, "Aduh, kamu tuh gimana sih? Bodoh pisan, mending nggak bisa gini aja." gitu. Ya, kata-kata bodoh pisan mungkin kita cuman karena kita kesel doang pengen ngomong gitu deh. Kita juga nggak maksud ya pengen ngatain anak bodoh gitu, tapi nggak sengaja udah keluar. Tapi kan itu nggak bisa ditarik lagi masalahnya. Dia udah terlanjur denger. Ya, atau ketika kita ngomel, ini tuh gimana sih sekolah teh nggak bisa gini gini, anak tuh jadi yang mami mah selalu ngomel-ngomel gitu, jadi nggak ada solusinya gitu. Beda dengan kalau kita tadi dengan kepala tenang, bisa mikir dulu ya. Jadi kita bisa tentuin dulu goals-nya, kita tuh harapannya apa, realitinya anaknya nggak mau, option-nya apa, baru kita wrap up, kita jadikan itu sebagai rencana kita selanjutnya. Karena itu nggak harus diberesin sekarang juga, kayak bom yang harus benar-benar digunting antara biru dan merah tadi ya. Jadi kita kasih waktu. Ya. Nah, ini salah satu tekniknya. Dan kita juga kenali sebenarnya apa aja sih trigger kita gitu ya. Kadang-kadang begitu kan. Ada yang ke-trigger karena suara teriak gitu ya. Nah, berusaha untuk kita sadar, kita nggak langsung jump in, langsung kita reaktif gitu. Tapi kita belajar responsif. Kita lihat dulu kenapa dia berteriak. Ya, apa yang membuat dia berteriak? Kita bisa tanya dulu sama dia. Nah, ini belajar untuk latihan untuk diri kita sendiri. Apakah ini bisa? Pasti bisa, karena ini kita yang take control-nya. Oke, nah itu safety team yang pertama. Setelah itu, ini tadi ada juga bisa cek temperatur kita ya. Jadi pada saat marah tuh kita pengen turunin. Jadi ketika kita tadi latihan mindfulness teknik itu, kita tuh dari yang warna merah, kita tuh sebenarnya lagi menurunkan tem kita. Minimal lah kita bisa sampai ke yang kuning dulu gitu. Jangan langsung bereaksi ketika kita merah seperti itu. Tapi turunin dulu. Ya, kapan kita harus mengambil tindakan? Kita harus ambil tindakan dengan dengan bijak itu di saat kita udah hijau. Yang tadi kalau kita udah grow artinya kita udah hijau. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu safety team number 2 itu adalah pasangan, ya. Atau kalau di kelas partner. Ya, bisa ada asisten teacher gitu ya. Nah, ini tuh bisa membantu membackup kita supaya kalau kita lagi emosi, kita tuh bisa diingatkan untuk keluar dulu dari situasi panas itu. Bisa dengan cara, kita kasih kode. Misalnya kita ngomong, ya, sayang, kayaknya kopi kamu sudah siap deh di dapur. Kan kode ya, suruh pergi dulu gitu ya. Kalau misalnya, apalagi kita lihat pasangan kita udah merah banget dan ada potensi kekerasan fisik misalnya. Mukul gitu ya. Tadi saya nggak tulis pukul tuh ya, karena udah jarang lah sekarang orang mukul anak ya. Tapi kalau misalnya sampai itu terjadi, itu harus dikeluarkan dari situasi tersebut supaya ada pengalihannya. Harus ada backup gitu ya. Kalau misalnya kode fisik seperti apa? Misalnya nih, pasangan kita sedang marah, bisa di tap punggungnya. Ya gitu. Ya. Dan dia pun harus udah janjian dulu sebelumnya, jangan nggak janjian. Kalau nggak janjian nanti kita yang kena semprot ya. Tadinya lagi marah sama anak, taunya sama kita, sayang kopinya udah siap. Apa kopi gitu kan ya. Nah, sebetulnya kita mesti janjian dulu nih. Artinya kita sedang membantu dia untuk keluar dari situasi yang sulit itu. Begitu pula dengan kita sama. Ya, kita bisa juga dibantu, harus mau dibantu. Kalau memang kitanya tidak bisa tadi tarik nafas nggak inget gitu ya, ada orang yang ngelihat situasi tersebut lalu bantu untuk ingetin. Ini penting sekali, ya harus dibicarakan dulu di awal. Dan yang selanjutnya adalah anak, safety team number 3.
ya. Nah, untuk anak-anak sendiri, khususnya di antara anak usia dari mungkin dari umur 1 tahun ya, dari 1 tahun atau dari umur 2 tahun yang sudah bisa menunjukkan nih emosi-emosi mereka itu, nah kita harus berikan contoh sikap marah itu seperti apa. Ya, saat dia marah tuh apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Bantu mereka mengenali emosi mereka, ya, supaya mereka tahu, oh ketika saya tadi mengalami yang namanya marah, saya itu harus bagaimana. Dan bantu juga mereka untuk grow, sama seperti tadi kita orang tua, ya. Jadi belajar, oh kamu tuh tadi, misalnya contoh nih ya, ada satu kejadian di kelas yang pernah terjadi. Ada seorang anak yang dia tuh lagi mau buka tas, tapi terus nggak bisa buka tasnya. Dia frustasi, dia marah, dia lempar tasnya. Nah, waktu orang dewasa melihat kejadian itu, kita lihat, oh dia lagi marah. Nah, kita bisa bantu dia untuk grow. Kamu tuh goals-nya tadi apa? Mau buka tas. Oke, realitinya apa? Nggak bisa, keras tasnya. Gitu kan? Nggak bisa, nggak berhasil. Oke, option-nya apa? Coba. Kamu pernah nggak nih, kamu lihat ya, taruh tasnya begini. Udah coba belum taruh tasnya begini, lurus, jadi jangan menggantung di kursi, misalnya taruhnya di atas meja. Oh, setelah dia tahu, baru dia akan perbaiki sikapnya itu, ya. Dan kita juga bantu dia untuk tenang, bantu dia untuk mindful. Ada lagunya juga di Super Simple Song ya, bagaimana kalau kamu feeling angry, kamu harus close your eyes, kamu harus tarik nafas, itu ada diajarin lagunya. Nah, ibu-ibu boleh ajarin anaknya untuk seperti ini, bagaimana dia bisa mindful, tenang, ya. Nah, misalkan nih anak-anaknya lagi tantrum, gitu ya. Apakah juga bisa dibantu untuk tenang? Bisa, ya. Asal kita siapkan tempat yang aman, kita bikinin calming room buat dia. Kita bisa taruh boneka atau buku gitu di situ yang bisa bantu dia tahu, oh saat marah itu saya bisa mengalihkan pikiran saya sama yang lain. Gitu, ya. Ada juga satu kondisi yang mungkin saya mau share nih. Jadi, ketika anak merasakan sesuatu emosi, kadang-kadang dia belum tahu kan itu emosi apa. Misalkan nih, ada anak yang bermain bersama temannya, terus dia kalah. Nah, pada saat kalah, dia kan rasanya marah, tapi dia belum tahu kenapa dia marah, ya. Nah, ternyata setelah orang tuanya menerima, "Oke, Mami lihat betul kamu sedang marah." "Iya, saya marah." "Coba, kenapa bisa marah ya? Apa yang bikin marah?" "Saya kalah soalnya tadi balap lari dari temen." "Oh, I see. Mami ngerti kamu merasa kecewa, merasa marah waktu kamu kalah. Nah, terus harus gimana lepas dari emosinya itu? Yuk, kita mau mandi sekarang. Ya, buat dia mandi, buat dia merasa nyaman. Setelah kita feel empati kita sama dia, kita juga bisa kasih tahu bahwa mami juga pernah kalah sama seperti kamu. Ya, tapi mami nggak sedih karena apa? Karena mami tahu mami punya waktu lagi, mami punya kesempatan lagi, bisa coba lagi. Nah, kalau misalnya udah begitu, sudah kita kasih empati anak-anaknya, lalu kita ajari dia bagaimana keluar dari emosi tersebut. Misalkan, apakah dia mandi dengan air hangat, kita kasih tahu dia nih, kalau marah ya, kalau berendam pakai air hangat, ember, wah kita langsung rasa lebih baik deh, jadi rileks. Atau suruh dia cuci tangan, atau misalnya suruh dia minum, ya, bantu dia bagaimana menenangkan diri, karena belum tentu dia tuh tahu caranya. Gitu. Bagaimana lepas dari kemarahan itu belum tahu. Jadi setelah kita memberikan step-stepnya, caranya begini, dia akan jadi tahu, oh begini ya kalau marah itu. Ya, nah itu penting sekali diajarkan sedini mungkin dari anak-anak baru umur 1 tahun nih belum bisa ngomong biasanya ya. Nah kita bisa bantu dia. Oh mami lihat kamu sedih, kamu nangis. Itu bantu mengenali emosi. Mami lihat kamu marah, ya, bantu untuk dia tahu bahwa emosi itu tuh sebenarnya nggak apa-apa asal ekspresinya tepat, ekspresinya benar, gitu. Nah, terus kita juga punya sebenarnya cara untuk mencegah kemarahan tersebut. Kalau tadi kan situasinya kalau udah marah ya, tadi kita butuh safety team. Nah, tapi sebetulnya semuanya juga bisa dicegah dengan cara apa? Dengan
clear boundaries. Jadi kita sampaikan ekspektasi kita itu seperti apa dengan jelas di awal. Contohnya, Mami hanya akan membacakan buku cerita buat anak-anak yang sudah sikat gigi sebelum tidur. Ekspektasinya jelas kan? Jadi kita mesti nggak usah marah-marah kalau anak belum sikat gigi. Karena kita tahu bahwa oke, kita udah sampaikan nih, kalau dia maksa-maksa pengen baca buku cerita, oh, Mami kan mau baca ceritanya buat anak yang sudah sikat gigi. Gitu. Jadi dia pun ada gambaran, saya harus memenuhi ini terus dulu baru saya bisa mendapatkan ini. Misalnya. Dan juga bisa memberikan pilihan kepada anak-anak ya. Kita bantu mereka untuk jadi orang yang bisa memutuskan. Contohnya, kalau konsekuensi itu harus diberikan. Biasanya nih ada orang tua yang karena tahu nih apa yang paling disukai anaknya adalah handphone, nonton misalnya gitu ya. Nah, jadi ketika dihukum itu lebih pikirnya, oke, kamu nggak boleh ya hari ini nonton, misalnya gitu. Nah, sebetulnya bisa dikasih pilihan supaya anak juga di dalam hatinya tadi tidak menyimpan rasa marah karena oh mama jahat gitu ya. Mereka bisa diberi pilihan, contohnya gini. Oke, kamu bisa pilih kamu mau kamu misalnya kena konsekuensi ya, kamu nggak boleh lihat handphone atau kamu mau beresin mainan kamu, pisahin mainan kamu, rapihin di dalam box. Nanti biarkan mereka yang memilih. Mereka mau pilih yang mana, gitu ya. Bantu mereka buat keputusan supaya apa? Supaya itu modeling problem solving, gitu. Dan memang yang satu nih yang pasti kita juga ingat, kita juga mesti jadi orang tua yang kita tahu ya bahwa anak-anak namanya juga gitu ya masih banyak kesalahan yang mungkin mereka bisa lakukan. Nah, punya hati yang selalu pikirnya gini, kita mau love mereka, kita mau teach mereka di dalam kasih, kesabaran, karena itu kuncinya di dalam anak usia dini itu kesabaran. Mereka akan jadi pribadi yang belajar sabar kalau melihat kitanya juga belajar sabar sama mereka, gitu ya. Dan kalau mungkin tadi berhubungan dengan pandemik ya, misalnya ya, nah sebenarnya kan kita lihat nih ada emotional cup disebutnya. Emotional cup itu apa sih? Nah, ini tuh adalah kebutuhan emosi anak-anak atau semua orang sebenarnya. Ya. Nah, tapi di sini saya gambarkan seperti ini, keadaan sekarang itu sebenarnya sudah menguras emotional cup-nya mereka. Karena ya, mereka tuh sekarang kan lebih ini nih, loneliness and isolation. Jadi mereka tuh ada di rumah. Dulunya bisa sering ketemu saudara, ketemu keluarga besar ya, sekarang nggak bisa. Nah, ini bisa menguras emotional cup-nya mereka. Atau mereka juga ngerasa sering dihukum, sering dimarahin, ini bisa menguras emosinya mereka. Gitu. Nah, supaya emosinya itu bisa terisi kembali, supaya tadi ya segala macam behavioral problem yang bikin kita marah-marah tadi tidak terjadi, nah, kita mesti mengisi emotional cup-nya mereka. Dengan apa? Nah, dengan connection, dengan love and affection. Jadi makanya kenapa masih sabar ya. Jadi dalam kita menangani mereka tuh kita mau tunjukkan bahwa iya, Mami tuh love kamu gitu. Mami tuh mau nih bantu kamu. Nah, di sini anak-anak emotional cup-nya akan terisi. Jadi segala bentuk emosi yang tadinya wah meledak-ledak itu juga akan bisa berkurang gitu. Dan yang paling penting dalam membangun hubungan yang aman di dalam keluarga itu adalah ini, empati. Ya, kebayang ya kalau kita nih lagi dalam kondisi yang sedih atau kita marah, ketemu sama orang mau cerita. Harapan kita kan pengennya didengerin, di ngertiin gitu ya. Tapi kalau misalnya orangnya meresponnya dengan cara yang ternyata nggak sesuai ekspektasi kita, kita kan nggak ngerasa dibantu ya. Nah, begitu pula dengan anak-anak gitu. Ketika mereka feeling emotion apa aja, bisa jadi bukan marah ya, bisa jadi emosinya sedang merasa kecewa atau merasa gagal gitu. Nah, ketika kita bisa thinking or feeling berdasarkan mereka punya thinking and feeling gitu ya, kita bisa masuk dan membentuk koneksi itu. Oke, sebagai contoh ini deh. Contoh bentuk empati yang bisa kita ekspresikan ke anak ya. Nah, misalkan nih
anak kita lagi sedih, kita bisa masuk dengan kata-kata gini, I'm sorry you have to feel that. Tadi kamu ngerasa kamu kalah ya, I'm so sorry to have you feel that gitu ya. Atau bisa kita bilang juga, oh mama bisa bayangin tadi kamu kecewa sekali ya. Ini contoh empati yang bisa kita lakukan ke anak ya. Atau kalau misalnya anaknya tiba-tiba marah gitu ya, menunjukkan emosi yang marah sekali gitu, kita bisa katakan, oh mama bisa lihat kamu lagi marah sekali. Tapi nada bicara kita kan tenang ya, karena kita bisa kontrol diri kita kan dengan mindful teknik tadi. Baru kita bisa ngomong gini, kita bisa respon ini. Nah, mama juga pernah kok takut seperti yang kamu lagi rasain sekarang. Nah, kita juga bisa kalau anaknya lagi merasakan emosi sedih misalnya gitu ya. Ya, mama juga ikut sedih nih sama apa yang kamu alami, misalnya kehilangan binatang peliharaan ya, kita bisa empati. Karena lewat empati dulu bahwa kita tuh bisa in tune dengan emosinya anak. Nah, ketika kita bisa menunjukkan empati itu sama anak, anak tuh akan punya connection sama kita. Ya, punya connection dan akhirnya mereka bakal percaya sama kita. Gitu. Jadi mulainya dari empati dulu, lalu ke connection, lalu nanti ada trust. Nah, waktu kita empati sama anak, kita tuh akan cari tahu kan, oke, tadi kan mama lihat kamu marah sekali. Apa yang buat kamu marah? Ada curiosity. Ya, kita bisa tanya ke dia, apa sih sebenarnya yang bikin kamu marah tadi? Apa yang bisa membuat kamu lebih baik? Kalau dia nggak tahu, ya oke, mami akan show you ya, mami kasih idea, mami kasih ide nih, kamu mau mandi air anget atau yuk nih kamu mau minum sirup nih sama mami. Kasih choice biar mereka memilih supaya mereka bisa keluar dari emosi yang negatifnya tadi kan. Punya pilihan dan dia yang milih sendiri, bukan mama yang nentuin terus gitu. Oke, nanti setelah itu semua bisa terjadi, empati, connection, and trust, baru deh hubungan yang aman dalam keluarga itu bisa terjadi, bisa tercipta. Anak bisa marah, ya, anak bisa sedih, mereka bisa ekspresiin dengan cara yang benar, karena tahu bahwa mamanya juga akan jadi tempat yang aman di saat dia mengekspresikan kesedihan itu. Bukan kayak waktu sedih, "Hah, kenapa kamu sedih?" Maminya lebih panik gitu ya. Jadi anaknya tuh ngerasa kalau cerita ke mami tuh kayaknya malah jadi lebih sulit deh kondisinya gitu ya, karena maminya nggak bisa tenang gitu. Nah, tapi dengan cara-cara yang tadi, kita bisa membangun hubungan yang aman. Ketika kita sedih juga anak bisa empati loh sama kita sebenarnya. Ketika kita duluan ke mereka ya, ngasih contoh, nanti pun anak tuh akan begitu ke kita. Ketika kita sedih, nanti anak bisa tanya, "Oh, aku lihat mami sedih, mami kenapa?" Ya, bukan jadi cuek gitu atau dijauhin. Waktu marah pun mereka bisa tahu, "Oh, mami marah," gitu kan ya. Mereka bisa kenali itu, tapi dengan cara yang benar, sehingga nanti hubungannya dalam keluarga lebih positif. Oke, Miss Helen, itu mungkin yang bisa saya sharing-in hari ini. Wow, thank you banget Miss Ika. Wah, dapet sesuatu Ya, banget nih dari tadi, penjelasannya Miss Ika. Nah, buat mami-mami juga yang mau tanya nih, kita akan buka langsung sesi Q&A-nya, nanti akan dijawab oleh Miss Ika. Nah, misalnya ingetin lagi nih untuk pertanyaannya, ini kalau bisa jangan bertanya tentang behavior anaknya ya, tapi tentang emosi anaknya, atau enggak ada pengalaman-pengalaman mami, atau enggak kasus-kasus mami gitu, tentang emosi anak, atau enggak emosi kita sebagai orang tua yang nanti bisa di-sharing-in, ditanyain juga ke Miss Ika ya. Oke, sebelum kita masuk, misalnya juga ada sedikit informasi juga yang siapa tahu Mami Jumi pada mau cobain juga. Oke, ini Miss Helen akan sedikit informasi buat mami-mami. Nah, kalau tadi di awal sempat ada kegiatan-kegiatan playdate ya. Oke, nah Starling sendiri kita tuh semenjak pandemi ini ada playdate online, ada playdate onsite-nya nanti akan dibuka dan ternyata langsung pas dibuka jadwalnya langsung keisi penuh gitu kan. Nah, tapi kita juga masih terbuka nih buat mami-mami yang di luar kota atau enggak masih belum berani juga datang untuk ikut playdate di Starland, mami bisa ikutin si playdate online-nya Starland. Nah, ini tuh kita akan bikin tokennya ada harga promo.
Jadi sebenarnya untuk ikutan Playdate online tuh harganya 60.000 per sesi. Tapi di bulan September kita punya paket hemat, yaitu beli 5 token harganya 250.000. Jadi hemat 10.000 nih per sesinya. Gitu. Jadi nanti Mami enaknya kalau ngambil paket token bisa langsung ngetek aja gitu. Jadi langsung ngetek tanggal segini ya Miss, tanggal segini ya Miss ya gitu. Nanti kita kasih bikin jadwalnya, Mami tinggal pilih mau ngambil Playdate online setiap hari apa gitu. Nanti akan diinformasiin buat mami-mami yang mau ikutan Playdate online bisa langsung WhatsApp aja ke Starland ya. Gitu nanti Miss-nya akan langsung kasih jadwalnya buat minggu depan dan minggu depan. Nah, tapi misalnya juga mau kasih ini juga. Nah, ini jadwalnya misalnya udah kasih. Nah, ini buat minggu depan dari hari Senin, Rabu, dan Kamis kita punya jadwal Playdate online. Dan temanya tentang kartun nih. Ada Doraemon di Negeri Atas Awan. Nah, ini tuh Playdate online-nya bahasa Indonesia, Mam. Jadi ini adalah ruang bermain bersama-sama teman-teman yang lain walaupun secara virtual tapi masih bisa berinteraksi satu sama lain. Kita akan nyanyi bareng, kita akan bergerak bareng, beraktivitas bareng, dan juga kita akan bikin craft bareng gitu selama 45 menit. Dan untungnya lagi nih di bulan September kita akan dapat rapot untuk Playdate online-nya. Jadi kalau ngambil sesi seminggu nanti Miss-nya akan kasih rapot dan nanti tinggal Mami checklist. Oh, anak saya udah bisa di sini, udah bisa di sini, udah bisa di sini. Gitu. Jadi waktu ikut Playdate online kelihatan ada perkembangan apa nih dari milestone-nya anak yang sudah tercapai gitu. Nah, ini harganya per sesinya 60.000. Kalau pengen lebih murah berarti bisa beli token yang 5 token tadi seharga 250.000. Oke nih, ini ada sesi pagi jam 10.30 sampai jam 11.15 atau enggak tadi sesi siangnya jam 1 sampai jam 1.45. Bisa disesuaikan juga nih dengan jadwal tidurnya anak. Gitu ya. Seru, pasti seru. Gitu. Oke, Miss Helen juga akan informasi sedikit buat minggu depan. Kita kedatangan salah satu narasumber dokter favoritnya di Bandung nih, Dokter Riki Raja Guguk. Ini dokter spesialis anak. Beliau akan bahas tentang seberapa rentan anak yang belum divaksin terkena COVID. Gitu. Jadi ini kita akan ketemu sama Dokter Riki besok hari Kamis, tapi jam 12:30 kita lebih awal karena ternyata Dokter Riki full jadwal prakteknya. Jadi beliau bisanya jam 12.30 sampai jam 13.30. Jadi kalau mau ikutan bisa ajak teman-temannya untuk ikutan webinar bersama Dokter Riki Raja Guguk di hari Kamis depan tanggal 9 September 2021. Ya online Zoom ya, Mam. Nah, ini buat mami-mami juga yang mau trial di Starland, boleh langsung aja WhatsApp Miss Helen di nomor ini. Nanti infokan juga data anak dan usianya. Kita akan jadwalkan juga nih buat trialnya. Juga kita lagi buka dari jenjang toddler club, ada nursery club, nursery 2, terus juga ada K1 dan K2. Kita lagi ada promo juga 31% untuk enrollment-nya. Jadi buat mami-mami yang punya usia toddler dan nursery bisa langsung nih daftar segera karena hari Senin depan kita udah mulai sekolah onsite gitu. Jadi buat mami-mami yang emang lagi cari mana sih sekolah yang udah bisa onsite datang ke sekolah. Nah, Starland kita akan buka di hari Senin depan untuk jenjang toddler club dan nursery club gitu. Untuk informasi tentang trialnya dan observasinya bisa langsung aja WhatsApp. Nanti kita akan jadwalin untuk jadwal observasi atau trialnya ya, gitu. Oke, ini informasi dari Miss Helen. Kita akan kembali ke sesi tanya jawab bersama Miss Ika. Coba udah ada yang masuk belum nih ya? Oke. Udah ada yang masuk. Oke ya. Miss Helen akan bacakan. Yang lain ditunggu ya, Mami ya. Oke. Oke, Miss Helen akan selalu bacain dari Mami Sinta di Bekasi. Oke, anaknya tuh usia 7 tahun. Setiap mengerjakan tugas sekolah dan merasa kesusahan, anak saya itu biasanya nangis. Bagaimana cara mengajarkan anak untuk menjadi pantang menyerah? Biasanya saya nggak langsung bantu mengerjakan, melainkan hanya memberikan clue untuk menyediakan tugas tersebut saja. Tapi setiap kesusahan biasanya ia akan nangis. Gimana ya, Miss, solusinya?
Ini Ya, oke. Mami Sinta ya, Mami Sinta berarti sering berhadapan dengan tadi emosinya, emosi yang sedih gitu ya anaknya. Nah, pertama mungkin ini konteksnya itu ya tidak bisanya tuh di sesuatu bidang tertentu atau apapun gitu. Boleh jawab, Mamam? kita langsung tanya aja. Halo, Mami Sinta di Bekasi. Halo. Hai. Iya, Halo, Miss. Mami. Ya, gimana tuh, Mam? Bidang tertentu aja, Miss, yang dia nggak bisa, Miss. Oke, bidang mata pelajaran apa, Mam? Biasanya bahasa Indonesia. Oke, I see, I see. Dia sendiri apakah pernah cerita enggak gitu? Maksudnya apa kesulitannya gitu? Jadi ketika dia bilang nggak bisa tuh, dia apakah memang apa di cara menulisnya atau apanya gitu? Karena dia emang nggak suka, kayaknya kurang Pelajarannya. suka linguistik gitu loh, Miss. Oke, I see, I see. Oke, nah ini saya rasa ibu udah ada empatinya nih ya sama anak karena udah bisa tahu nih ya penyebabnya apa. Karena penting itu yang pertama kita tahu dulu nih. Oh, karena memang dia bukan strength-nya di situ gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita berdasarkan yang tadi gitu ya, apa yang biasanya ibu lakukan waktu dia pertama kali nangis, Bu? Eh, Biasanya ya saya nanya kenapa nangis. Terus susah, jawabnya pasti karena susah. Terus saya jawab lagi apa yang susah. Terus dia jawab, ya kan kalau pelajaran bahasa Indonesia kan banyak, misalnya suruh presentasi, suruh apa ya, bercerita gitu. Kebetulan anaknya emang nggak suka cerita. Jadi buat dia cerita itu dengan kata-kata yang bahasa yang baik itu sulit mungkin ya. Jadi ya itu pelampiasannya ke nangis. Oke, kebayang ya. Jadi memang yang pertama kita mau praktekkan empati ya Bu ya. Empati dulu bahwa kita lihat bahwa oke, Mami lihat Ibu lihat kamu sedih gitu ya tadi gitu ya, kamu nangis gitu. Kamu rasa apa? Oh, saya nggak bisa seperti yang tadi Ibu bilang ya, karena saya nggak bisa Bu, saya nggak suka. Oke, Ibu ngerti kamu nggak suka untuk hal ini. Nah, yuk kita cari tadi optionnya ya, goals-nya kan tadi dia ada teknik grow ya Bu ya, bantu untuk teknik grow. G-nya itu kan goals-nya. Oke, goals-nya itu apa? Goals-nya itu dia pengen supaya bisa gitu, supaya dia bisa ngerjain tugas yang dikasih sama gurunya. Realitinya dia ada kesulitan. Nah, ada option apa? Apakah misalnya di awal kita udah tahu dulu nih, misalnya kan biasa kalau sekolah suka ada ya mau belajar apa aja hari ini, kita bantu dia mempersiapkan diri gitu. Bantu dia untuk oke, kita coba dulu sama ibu dulu, coba dulu baru nanti kamu bisa coba sendiri misalnya gitu ya. Nanti setelah optionnya ketemu baru di wrap. Oke, kita punya strategi nih supaya besok kamu nggak ngalamin tadi lagi, kamu bisa pakai cara-cara ini. Itu contohnya untuk yang mengatasi tadi ya, gimana caranya supaya dia jadinya jadi bisa gitu. Itu bisa dibantu begitu. Nah, tapi ada satu yang saya lihat lagi adalah bagaimana cara dia mengendalikan emosinya supaya nggak langsung nangis gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu dia. Ketika kamu ngerasa susah, apa yang harus kamu pikirkan? Kita bisa cerita, karena ini udah 7 tahun ya. Oke, kamu harus misalnya self affirmation, ngomong ke diri sendiri. Saya pasti bisa. Misalnya gitu, dia bisa mengatakan itu pada diri saya pintar kok, saya jago menggambar, saya jago matematika, saya juga pasti bisa untuk kerjain tugas ini. Bantu mereka untuk punya motivasi dari dalam diri ya, karena ya kalau anak kecil saya marah nggak tahu gimana cara meredakan marah, kalau ini gimana cara supaya nggak cepat sedih gitu. Nah, kita bantu mereka untuk gitu. Saya pasti bisa lihat sisi positif lain dari diri dia yang mungkin saat itu tertutup karena dia ngerasanya, aduh saya nggak bisa bikin bahasa Indonesia. Padahal bukan itu saja kok gitu. Kamu tuh pinter kok yang ininya. Bantu dia untuk alihkan fokusnya. Ketika dia sudah tenang ya, kalau sudah kan tadi dia masih ketakutan kan, jadi gini nih otaknya nih. Masih, waduh saya sedih, saya takut gitu. Begitu dia udah bisa gini, oke. Dia bisa nanya sama gurunya, misalnya, Bu, saya nggak bisa, atau minta waktu lagi, atau dia nanya sama ibu dulu sebelumnya gitu. Tapi bantu dia tadi untuk bagaimana ya supaya dia nggak langsung sedih atau langsung takut gitu.
Itu Bu, semoga menjawab ya Bu ya. Oke, Mami Sinta gimana? Udah cukup menjawab pertanyaannya? Sudah, Miss. Makasih, Miss. Ya, Iya, aku juga sama-sama. setuju banget sama Miss Ika nih jawabannya. Kadang kita kalau takut harus diafirmasi dengan hal positif juga ya. Betul. Karena tadi kan hanya beberapa bidang saja gitu dan pasti dia supaya dia bisa itu biasanya terjadi kalau gini Bu. Nanti ke depannya harus presentasi gitu. Kan anak tuh gugup ya, emosinya kacau balau tuh antara takut, antara sedih, antara malu gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan itu afirmasi positif, belajar untuk mengatakan bahwa iya saya tuh mampu kok. Saya bisa. Kita juga bisa bilang sama anak, "Ibu percaya, kamu pasti bisa. Sekarang mungkin kamu rasa sulit, tapi ibu yakin kalau kita belajar pasti bisa laluin ini. Ya, sama-sama ibu ya. Ibu ngerti kamu saat ini sedih, tapi ibu yakin pasti bisa. Gitu. Kita bisa kasih kekuatan buat dia. Gitu, Bu. Thank you, Miss Ika. Oke, Ya, Itu, sama-sama. Miss Ika. Sama-sama Bu Sinta. kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Miss Ika ya. Dari Mami Yuni. Miss, gimana menyikapi emosi kita yang calm down lama gitu, sementara anakku cepat berubah baik lagi emosinya. Ini orang tuanya malah yang calm down-nya lama, tapi anaknya cepat banget berubah baik lagi emosinya. Kadang misalnya nih ya, contohnya kata Mami Yuni, kalau kita masih kesel, tapi kita mau coba untuk senyum, lalu anaknya nanya, "Ibu happy?" Nah, suka bingung jawabnya Miss, karena jadi suka jawabnya biasa aja. Gitu. Kadang bingung mau ngejelasin sama anaknya. Ya, hai Mami Yuni, bisa ngobrol langsung nggak nih? Saya kenal nih sama Mami Yuni nih. Hai Mami Yuni, boleh unmute Mam. Ini Halo. Mami Yuni tuh salah satu mami yang absensinya paling banyak nih. Selalu datang di webinarnya kita. Iya, makanya kita ajakin keluar deh. Mana Mami Yuninya? Halo Mami Yuni. Atau sambil boboin? Gak bisa, lagi nemenin Bobo katanya. Oh, itu tuh bener lagi nemenin Bobo ternyata ya. Oke, nah jadi memang gini ya Mam ya, waktu kita mungkin ini tipenya gini, anaknya yang cepat banget gitu ya, cepat banget pulih emosinya, yang tadi mindful banget berarti anaknya ya. Jadi begitu bikin maminya marah, dia sih langsung hahaha lagi gitu ya. Nah tapi maminya ya udah dibikin marah, masalahnya ya gimana nih kontrolnya gitu. Nah bisa coba teknik yang tadi gitu ya, yang mindfulness itu, atau memang time out, keluar dari situasi itu, alihkan diri kita dengan hal yang lain. Kalau tadi saya kasih contoh kan ada anak juga yang mungkin tantrum ya, kita bisa kasih dia calm down room gitu ya. Kita juga bisa bikin calm down mode buat kita gitu. Apakah ibu bikin teh dulu gitu. Pokoknya cari jalan untuk ibu bisa merilis emosi itu segera gitu. Ya, tapi ibu harus sadari dulu ini saya masih emosi nih. Saya masih marah. Berarti jangan dulu langsung. Kalau anaknya udah langsung senyum-senyum, udah ketawa-ketawa, terus nanya ibu happy, padahal kita belum happy, kita mesti jujur sama anak kita. Kita bilang, belum, mami masih feel angry nih di dalam hati. Ya, kasih mami waktu, mami mau calm down dulu. Nggak apa-apa, kita bilang begitu sama anak, supaya nanti pun kalau anak kita dalam kondisi yang seperti itu, kita juga bisa minta, mami minta kamu coba calm down dulu deh. Nanti baru kita ketemu lagi. Misalnya yang bukan ketemunya dari luar rumah ya, misalnya beda ruangan gitu ya, atau kamu bisa main sama mainan kamu dulu ya, mami mau calm down dulu sebentar. Jujur aja sama anak, nggak apa-apa kok Bu. Ya, jujur bahwa kita butuh waktu. Nah, tapi kita juga sebagai orang dewasa, kita coba nih untuk jadi better person every day ya. Jadi kayak kita berusaha untuk tadinya kita misalnya butuh waktu cukup lama, kita belajar untuk saya tahu nih, saya tuh harus diginiin. Misalnya saya harus minum teh manis dulu, pakai gula batu gitu, atau mesti makan seblak dulu yang pedas gitu ya, baru keluar emosinya. Nah itu mesti dicari apa supaya bisa cepat rilis emosinya. Tapi jujur, kalau memang kita masih marah sama anak, kita bisa bilang, mami masih berusaha nih untuk nenangin diri. Jadi tunggu ya sebentar. Gitu Bu. Iya, kata Mami Yuni, jadi jangan bilang biasa aja ya, Miss. Jangan. Biar mau. Karena kan kita mau mengajarkan cara mengatasi emosi kan, gitu. Supaya anak juga tahu bahwa nggak gampang juga kalau dari yang kamu bikin mami marah banget gitu kan, mami masa langsung ketawa kan enggak gitu. Anak juga bertanggung jawab atas perbuatannya gitu kan. Ketika habis emosinya keluar ya berarti kita juga butuh waktu dong gitu. It's okay. Seperti itu.
Ya, semoga membantu ya buat Mami Yuni ya. Gitu. Dan juga diterapin juga tadi apa yang tadi Miss Ika juga jelasin untuk cari waktu untuk calm down dulu. Sama anak juga ngomong jujur ya Miss ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan. Oh, ini dari Bandar Lampung, Mami Retno. Selamat siang Miss, saya Retno dari Bandar Lampung. Izin tanya ya Miss, bagaimana meredakan emosi orang tua, terutama ibu yang stay di rumah hanya berdua dengan anak selama lebih dari 12 jam setiap harinya, Miss. Sedangkan kalau ayahnya pulang kerja pasti sudah lelah dan ada emosi bawaan dari kantor. Oke, I see ya. Aduh, saya mengerti banget nih ya, Ibu 12 jam ya setiap hari. Boleh tahu Bu Retno anaknya usia berapa? Ya, iya benar. Boleh Mami Retno dikasih tahu usia berapa anaknya? Coba di-unmute boleh. Mami Retno di Bandar Lampung. Coba, oh 23 bulan, Miss. Oh, wow, Masih. lumayan ya. Jadi ini lagi lumayan aktifnya nih pasti 23 bulan ya udah jalan ya, nyerocos ngomong gitu, pasti ngacak-ngacak segala macam ya. Saya kebayang ya mungkin banyak hal yang jadi akhirnya buat Ibu lelah gitu ya secara emosi ya. Saya mengerti perasaan Ibu gitu. Memang kalau untuk sendiri, kalau tadi kan saya ada contoh safety team ya, bisa ada pasangan yang membantu. Tapi mungkin ini kondisi Ibu pasangannya sedang bekerja dan memang baru pulang pun udah udah ada emosi juga dari kantornya mungkin ya. Nah, yang bisa saya mungkin sarankan sama Ibu butuh yang namanya boundaries juga untuk di dalam rumah gitu ya, di dalam jadwal sehari-hari sama anak. Ada waktunya kalau anaknya usia 23 bulan atau mau hampir 2 tahun ya, kasih kesempatan dia juga untuk punya self time-nya juga sendiri gitu. Ya, ada waktu di mana ibu bisa self time juga buat ibu gitu ya, di waktu dia misalkan apakah dia sedang tidur, apakah dia biarkan bermain anteng sendiri gitu ya, dicari waktunya, jangan selalu bersama berdua terus gitu. Ibu bisa lihat situasinya gitu. Kalau misalnya ternyata situasinya bisa ditinggal sendiri dulu sebentar, it's okay, ditinggal dulu sebentar supaya mungkin ibu yang lagi marah tadi, ibu bisa rilis emosinya dulu, ibu bisa keluar dulu. Karena penting banget nih, apalagi lagi berdua gitu ya, lagi kesel, mungkin lagi marah, lagi nggak enak hatinya. Nah, mesti ada time out-nya. Ketika ibu benar-benar lagi marah sekali gitu ya, nggak apa-apa tinggalkan di tempat aman, Bu. Di dalam rumah ya maksudnya ya. Ibu tahu di rumah misalnya di living room gitu atau di dalam kamar, dia aman. Ibu butuh meredakan emosi ibu, nggak apa-apa, tinggalin dulu sebentar gitu ya. Ibu tadi bisa latihan pernafasan dulu, tarik nafas dalam, itu paling butuh 1-2 menit ya untuk ibu rilis gitu ya. Ibu bisa cuci muka dulu atau cuci tangan dulu supaya ibunya bisa tenang kembali dan bisa masuk dalam posisi yang emosinya udah turun tadi. Kalau tadi ada temperatur ya, dari merah banget tuh ibu udah bisa turun ke bawah. Gitu, Bu. Tapi saya tahu ini memang nggak gampang ya. Tapi anak ibu sekarang udah usianya 23 bulan, nah sebentar lagi akan lebih mengerti, lebih bisa kontrol emosi lagi, dan ibunya pun akan bisa lebih kasih space buat anaknya juga. Gitu. Wow, cara rilis emosi ya, Miss ya. Betul. Oke, semoga membantu ya, Mami. Kita yang paling tahu kok bagaimana cara meredakan emosi kita sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang gini, kita cuman nggak mau aja membiarkan misalnya kita berpikir bahwa, aduh anak saya nggak bisa nih, saya tinggalin 1 menit, 2 menit gitu. Padahal sebenarnya bisa. Asalkan kita tahu itu tempatnya aman ya, kita bisa make sure demi keselamatan dua-duanya juga soalnya. Ya, nggak banyak loh, maksudnya nggak sedikit orang tua yang akhirnya jadi kalap ya, nggak sengaja gitu. Saking dia udah manteng banget gitu emosi gitu, dia langsung akhirnya misalnya pukul anaknya gitu ya, atau dia teriakin anaknya. Yang tadi lebih baik step back, mundur aja dulu gitu. Mundur sebentar, itu bukan bom yang harus segera meledak gitu, yang harus segera digunting supaya nggak meledak gitu. Kasih waktu. Jadilah responsif bukan reaktif, karena ketika kita marah dan kita langsung itu kita harus sedang reaktif, biasanya kita menyesal nantinya. Tapi kalau responsif kita ada jeda dulu berpikir, oke, terima nggak ini, saya bisa tenang dulu sebentar gitu ya.
Semangat ya, Mami Retno ya. Ya, buat Mami Retno semangat. Kita semangatin dari sini ya buat Mami Retno. Ya, kasih power buat Mami Retno. 12 jam. Wow. Itu kan jam yang sebentar banget nih, luar biasa. Iya, bener Miss. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tadi dari Mami Retno, hari ini kita coba. Berikutnya ada dari Mami Yohana Aprilia. Miss, kalau cara menghadapi anak 20 bulan tapi belum bisa berkomunikasi dua arah kayaknya. Dia suka emosi tantrum sampai jeduk-jedukin kepala ke lantai. Terus saya gendong anaknya, udah tenang tapi ada hal yang dia ingin ada hal yang nggak dia inginin. Yang dia inginkan begitu kali, Miss. Apa udah bisa diberitahu anaknya, Miss? Coba misalnya baca lagi ya. Jadi anak-anaknya tantrum, jedukin kepala, udah digendong sama maminya, udah tenang, tapi ada hal yang nggak dia inginin. Nanti begitu lagi ya, gitu kan, jadi tantrum lagi gitu ya. Oke, apakah udah bisa diberitahu anaknya? Nah, kalau misalnya memang belum berkomunikasi, itu jadi sebuah tantangan juga ya buat anak-anak untuk bisa verbalize keinginannya gitu ya, karena kan dia belum bisa komunikasi, jadi buat dia tuh emosinya tuh lebih bercampur aduk lagi di kepalanya gitu, antara dia marah, antara dia sedih, antara dia mau ini, antara dia apapun itu udah bercampur aduk karena belum bisa ngomong. Nah, memang cara yang paling efektifnya itu adalah membantu dia untuk tenang dengan cara berada di sampingnya gitu ya. Jadi memang harus ditenangkan dulu, baru nanti diberitahu gitu. Karena yang penting saat itu dilakukan adalah dianya bisa tenang, calm down dulu. Banyak cara yang bisa dipakai. Kalau misalnya anaknya mau, itu kan jeduin kepala ya, jadi harus dipastikan dia dipindahin dulu ke tempat yang aman. Supaya dia kalau jedukin kepala pun di bantal atau di kasur gitu, jadi dia bisa tetap selamat gitu ya, nggak ada satu bekas kejedukan atau apa gitu. Nah, yang itu yang pertama. Nah, biar kita di sebelahnya aja kita tenangin. Oke, mami ngerti. Kamu pengen sesuatu. Kamu lagi marah ya. Kamu lagi sedih ya, mami ngerti. Oke, mami di sini ya. Coba tenang dulu. Nanti mami bantu. Tapi tenang dulu. Gitu. Ya, jadi itu kunci pertamanya harus tenang dulu. Kalau anaknya belum bisa ngomong gitu, nanti kita yang bantu dia untuk tanyakan apa yang kamu mau gitu. Ini kita kasih lihat mau ini atau mau itu gitu. Kita alihin juga ke yang lain. Gitu, Miss. Karena tantrum itu baru bisa selesai kalau anaknya udah tenang. Saya pernah anak saya sendiri nih ya, anak saya usianya sama deh, 22 bulan. Jadi kalau malam itu sempat beberapa waktu tuh dia kebangun dari tidur dan langsung tantrum. Karena dia tuh masih ngantuk dan nggak bisa tidur lagi gitu. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan ya saya tenangin dia gitu. Meskipun waktu itu dia nggak mau, dipegang juga nggak mau sama sekali gitu kan. Tapi saya udah pasti saya ada di samping dia, saya bilang, "Mami di sini, it's okay. Mami lihat kamu lagi nangis. It's okay, Mami ada di sini." Gitu. Ya, nanti juga reda. Gitu misalnya. Oke, thank you Miss Ika. Semoga membantu ya Mami ya. Oke, nah ini misalnya akan jelasin lagi kalau pertanyaannya diharapin adalah tentang bagaimana orang tua menghadapi emosi anak atau bagaimana emosi anak ya, bukan behaviornya. Jadi misalnya akan langsung ambil pertanyaannya yang berhubungan dengan emosi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang masih di luar konteks topik hari ini, nggak Helen bacain ya. Oke. Selanjutnya, Miss Helen akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, bentar. Oke, selamat siang Miss. Bagaimana mengatasi anak 3 tahun yang kalau marah cukup keras kepala? Gitu. Sudah dialihkan, anaknya tetap dengan kemauannya dan anak tidak bisa lepas dari saya. Apapun yang saya lakukan, anak selalu ikut dan kalau dia bermain harus selalu didampingin. Oke. Mengatasinya tuh mengatasi ketika dia marah gitu ya. Ketika dia marah itu cukup keras kepala, artinya emosinya itu tidak gampang diredam gitu mungkin ya Bu ya, maksudnya ya. Gimana kalau emosinya nggak gampang diredam gitu ya. Nah, apa yang Ibu pernah coba nih Bu? Boleh tahu nggak Bu Kristina?
Jadi kalau misalnya dia tadi ya lagi marah itu, contohnya seperti apa Bu yang udah pernah dilakukan? Cobain. Mami Christina Wahyu di Bandung boleh di-unmute atau enggak boleh langsung chat aja, Mam? Coba. Boleh kalau nggak bisa buka mute-nya boleh di chat. Biar lebih spesifik. Iya, Nah, hai Miss. Mami. Jadi kalau misalkan dia sudah marah gitu, dia tetap dengan keinginannya dia misalkan mau baca buku dulu, ya baca buku dulu, nggak mau baca sikat gigi gitu. Jadi setelah keinginannya diturutin, baru dia mau. Kadang-kadang juga nggak mau mengalihkan keinginan yang lain, gitu. Jadi ada selalu keinginan yang harus diikutin terus, gitu. Saya pikir kan tidak mungkin untuk selalu mengikuti keinginan anak. Betul banget Bu. Ya, betul ya. Jadi kalau saya lihat konteksnya ini dia pengen A dulu gitu ya. Ini dulu diturutin, kalau enggak dia nggak mau B gitu ya Bu ya. Iya. Sudah coba ada ini nggak Bu, clear boundaries gitu? Pernah dikasih aturan nggak? Untuk misalnya yang tadi seperti saya contohin ya, Mami hanya mau bacain buku cerita buat anak yang sudah sikat gigi gitu, contohnya. Sudah. Jadi dia memang cukup ya itu keras kepalanya. Jadi kalau misalkan itu ya enggak, lebih baik tidak gitu. Udah berulang kali terus dialihkan, yuk kita ini dulu apa dulu gitu kan. Kita misalkan ya udah nanti dibawa habis sikat gigi pasti nanti Mami bacain. Nanti kalau enggak nanti dan seperti itu tetap saja masih minta harus dibacakan dulu gitu. Oke. Kalau tidak dilakukan apa yang dia biasanya ekspresikan Bu? Biasanya sekolah marah, kalau nggak nangis. Gitu. Kadang digantikan misalkan ya akhirnya bawa mainan yang lain, yuk kita bawa temennya untuk sikat gigi gitu, seperti itu. Tapi kadang tidak berhasil juga gitu. 1-2 bisa berhasil, tapi di beberapa kasus itu nggak berhasil juga gitu kita alihkannya. Iya, oke. Ketika dia marah, berapa lama Bu waktu untuk dia kembali bisa on lagi gitu, dari marah dari tantrumnya yang tidak diturutin keinginannya? Memang nggak lama sih gitu, cuman sekitar 1 atau 2 menit gitu. Tapi ya lumayan, maksudnya nanti misalkan untuk sikat gigi yang waktunya tadinya harus 15 menit udah dari tadi sudah selesai, itu bisa jadi lama gitu akhirnya. Iya, I see ya. Betul. Oke, berarti yang memang perlu dilakukan sama anak itu memang diulang gitu ya, Bu ya. Memang pengulangan itu sangat penting untuk anak usia 3 tahun ya. Karena untuk dia tuh sebuah rutinitas itu adalah sesuatu yang baru gitu ya, dalam artian tuh ketika dia udah bisa mulai melakukan sendiri kan artinya dia udah punya option tuh ya. Optionnya saya mau atau enggak nih gitu. Kalau masih di bawah 3 tahun kan dia masih yang nurut mami aja gitu. Tapi begitu dia udah punya authority, oh saya bisa milih nih gitu ya. Nah, makanya boundaries itu harus lebih dijelaskan kepada anak gitu. Kita mengingatkan itu again and again, dalam artian tuh mengingatkan dengan cara yang positif seperti oke, abis ini inget ya jadwalnya sikat gigi, abis itu kita baca buku cerita gitu ya. Dibuatlah semenarik mungkin gitu si jadwal itu sehingga dia tahu dari satu step ini sudah selesai baru ke step berikutnya. Kalau tadi tetap terjadi penolakan, tidak ada salahnya Ibu membiarkan dia untuk bisa mengatasi emosi marahnya tadi. Ibu bisa lakukan yang seperti tadi, empati tadi ya. Kita empati dulu sama dia. Oh, Mami lihat benar kamu tuh marah ya ternyata. Kamu ingin tadi ini dulu. Kamu rasakan marah, iya Mami lihat kamu nangis. Oke, Mami ngerti. Nah, tapi goals-nya apa? Goals-nya kita mau sikat gigi nih. Goals-nya tadi bukan sikat gigi. Apa dulu Bu? Mau baca ya Bu ya? Iya. Mau baca buku ya misalnya gitu ya. Goals-nya kan kita mau baca buku gitu. Tapi realitinya jadwal yang sebelumnya tadi yang sikat gigi belum gitu ya. Nah, opsinya yuk kita sikat gigi dulu sekarang supaya bisa cepat baca buku atau kita nggak bisa baca buku karena belum sikat gigi. Biarkan dia memilih gitu. Karena ketika lagi posisi gitu dia akan fokusnya pada dua pilihan yang dia pingin gitu. Oh ya udah dia akan pilih yang ini. Berikan option, Bu. Memang dia sudah Gitu. bisa ini Miss. Jadi istilahnya nanti kalau habis makan habis main apa? Habis ini apa? Akan selalu menanyakan jadwal dia selanjutnya begitu. Memang sebetulnya jadwalnya sudah diinikan dan anaknya itu selalu sebetulnya sudah tahu gitu aturannya itu seperti apa. Hanya kadang ya itu nanti dia punya sesuatu yang dia inginkan dan keinginan itu harus, dan kalau sudah harus itu saya bikin suka pusingnya.
Ya. terlalu keras kepalanya ini dan harus diturutin. Kadang sama saya juga ya udah kalau memang nggak mau sikat gigi, ya udah mami nggak akan bacain buku cerita gitu kan. Tapi Mm-mm. ya udah seperti yang oke, saya juga nggak apa-apa deh dia pura-pura baca buku cerita sendiri akhirnya seperti itu. Jadi saya pikir ini anak mau mencobai saya kah gitu kan. Gitu. Betul, Sama betul. Itu jadi pusing boundaries namanya. Ya. terus hal apa lagi yang harus saya lakukan di ini sudah dibujuk yang ini sudah tapi masih belum Ya. dapat ini belum mau Ya. gitu. Nah, yang penting safety tip number one, ibu sendiri. Ibu bisa kontrol emosi sendiri nggak tadi waktu menghadapi itu? Karena ini adalah proses belajar dari seorang anak ya. Jadi ada juga yang namanya tahapan perkembangan emosi. Ada anak yang di usia tertentu itu memang belum bisa gitu ya untuk mengendalikan keinginannya gitu. Apalagi mungkin usia 3 tahun masih berpikirnya bahwa apa yang saya inginkan harus saya dapatkan gitu. Tapi lama-lama dia akan berubah. Itu disebutnya kalau nanti ibu bisa itu terrible three ibu ya. Teenager kalau udah masuk umur 3 ya. Jadi ada hal-hal yang dia rasa ini saya harus kekeh sama apa yang saya mau. Dia tuh sebenarnya positifnya ya Bu ya. Dia tuh orangnya gigih ya Bu ya. Kalau kita lihat secara positif ya. Artinya dia tuh punya strong will. Kalau pengen sesuatu dia mesti achieve itu. Itu adalah modal yang bagus kalau kita lihat dari sisi positifnya. Jadi yang di sini mungkin saya mau bantu Ibu adalah bagaimana kita mengkontrol emosinya kita. Waktu kita ngadepin gitu, ya udah it's okay. Oh ya, Mami tahu kamu pengen baca buku. Ya, tapi memang harus sikat gigi dulu. Gitu. Memang menguras ya, tapi kitanya yang berusaha memberikan contoh. Oh, di saat kondisi seperti itu Mami marah, tapi Mami nggak marah-marah gitu. Mami nggak suka, tapi Mami berusaha nih. Oke, tapi kita bisa tegas ketika dia nangis atau gimana. Ya, coba kamu selesain dulu nangisnya. Nanti kalau udah, kita sikat gigi dan kita baca buku. Calm and loving. Ya, tetap calm and loving. Karena emang anaknya masih usia 3 tahun. Gitu, Bu. Ya, oke, Miss. Ya, semangat ya, Ibu. Cuma satu lagi, Miss, maaf. Jadi karena ini kan saya juga sebetulnya dulunya bekerja. Ya. Baru 2 bulan ini saya berada di rumah. Kemanapun saya lakukan aktivitas yang ada di rumah, dia akan selalu minta mengikutinya. Entah saya mau masak, dia harus ikut masak. Awal-awal saya berikan semuanya gitu kan. Tapi lama-lama ya namanya anak-anak masak akhirnya memang ngacak-ngacak gitu ya. Jadi baunya kesel lagi gitu kan, baunya emosi lagi gitu. Dia saya minta untuk bermain sendiri. Saya kasih posisi dia masak-masakan, biarkan main sendiri. Awal mau, tapi ya itu dia bilang akan minta tetap ditemani lagi gitu. Jadi segala mainan itu harus selalu ditemani. Ya, jadi kan tetap lagi emosi lagi yang dimainkan begitu. Ini permasalahannya ada di mana ya gitu ya? Masalahnya di proses adaptasi, Bu. Jadi Ibu kan tadinya bekerja ya, berbeda ruangan ya, berbeda tempat gitu ya. Anak tuh tadinya nggak bisa lihat Ibu, sekarang ada di rumah. Jadi buat dia tuh kayak keberadaan Ibu tuh jadi akhirnya full akses buat dia gitu. Ibu nggak ada acara lain nih selain sama aku gitu ya. Nah di situ adalah boundaries yang harus kembali dibuat di rumah gitu ya. Boundaries dalam artian tuh adalah anak tuh tahu gitu bahwa nggak selalu Ibu tuh bisa selalu nemenin kamu. Nah, tapi memang butuh proses adaptasi karena ibu baru 2 bulan ada di rumah. Jadi dia pasti excitement-nya tinggi banget. Wah, asik banget ibuku sekarang ada di rumah, bisa main terus gitu ya. Di kebayangan dia itu kan, mama tuh bisa selalu temenin aku. Nah, yang perlu kita set itu adalah boundaries-nya. Kita pastikan bahwa kita bilang sama anak bahwa oke, ada waktunya mama sedang kerja, masak itu kerja loh, gitu ya. Ada waktunya kamu juga harus sendiri. Jadi terus diberikan pengingat gitu, ekspektasi, clear expectation dari ibu. Ibu maunya ketika ibu masak, anak ngapain gitu. Itu diomongin dulu, Bu. Gitu. Tunggu di sini ya, dikasih kegiatan yang bisa membuat dia sibuk. Kalaupun misalnya dia mau bantu di dapur, biarin dia misalnya lakukan sesuatu yang bisa menyibukkan diri dia gitu sendiri. Nanti kalau udah selesai baru kasih tahu ibu ya, gitu. Kasih waktu 5 menit misalnya untuk sendiri. Oh iya udah selesai, ibu belum selesai ya, kamu berarti tunggu ibu sekarang. Seperti itu, Bu. Jadi set boundaries ya Bu ya, karena tadinya Ibu ada boundaries nih di luar kantor dan punya waktu tertentu, bisa ketemunya kapan aja. Nah sekarang anytime kan ada di rumah kan. Nah jadi saat Mami bekerja berarti kamu begini ya gitu. Itu harus dikasih tahu. Apalagi Ibu tadi anaknya pinter ya, udah sampai bisa tahu tuh jadwalnya habis ini apa. Itu udah cukup bagus.
Oke, terima kasih Miss. Nah, Ya. sama-sama Bu. Thank you Miss Ika udah bantu jawabin juga tentang masalahnya Mami Christina. Oke, terakhir nih akhirnya dikonfirmasi sama Mami Yunike. Jadi misalnya sempat bingung dengan pertanyaannya. Nah ini jadi ini masalahnya tentang dua pola asuh yang berbeda kayaknya Miss. Jadi anaknya dua, usia 7 sama 3,5 tahun. Terus anaknya tuh suka emosian, jadi suka marah dan membantah gitu. Karena dianggap mama dan papa tuh beda. Jadi karena lebih sering tinggal sama papinya katanya. Kalau punya kemauan, jadi bisa ngamuk kalau tidak dikasih. Karena kalau sama papinya selalu dikasih, asal tenang aja deh, jadi dikasih. Tapi tadi kalau maminya, tapi kenapa kalau sama mami nggak boleh gitu. Nah itu tuh kayak contohnya adalah hal mau makan permen tiap hari. Jadi kalau nggak dikasih ngamuk gitu. Apakah ini gara-gara papihnya apa gimana nih Miss? Jadi untuk menjelaskan sama anak juga, untuk tetap aturannya gini loh, gitu, konsistennya gini loh. Jadi biar tadi harus komunikasi dua arah kayaknya bareng sama papih kayaknya. Silahkan Miss. Yang penting di dalam keluarga itu ada aturan yang jelas dan sama ya di dalam keluarga itu. Jadi memang aturan dari papa dan mama itu harus sama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi begini nih gitu ya. Anak tuh akhirnya apalagi yang udah besar ya Bu ya pasti bisa lebih gini, mama mah papa mah baik bisa kasih ini kalau mama kok nggak kasih gitu. Nah justru itu harus ada aturan yang jelas yang disepakati dengan pasangan gitu. Bukan berarti apa namanya kita nggak memperbolehkan papahnya bersikap baik ya dengan anak, tapi kita kasih jam-jam tertentu gitu untuk hal-hal tertentu yang memang diizinkan. Misalnya oke, snack time boleh setiap hari, misalnya setiap hari jam berapa, jadi tidak mengganggu memang makan siangnya mereka atau tidak mengganggu jadwal makan malamnya mereka gitu. Harus ada kesepakatan dengan suami seperti apa yang memang boleh, ekspektasi yang boleh dan apa yang memang tidak boleh. Itu yang paling penting. Boundaries itu harus ditetapkan sedini mungkin sama anak-anak supaya aman ya. Mereka pun tahu bahwa oh mama tuh bukannya jahat nggak mau kasih aku permen, tapi aku tahu jam makan permen itu jam habis aku makan siang. Jadi aku tidak akan kenyang dulu sebelum makan gitu ya. Itunya masih disampaikan. Begitu Bu. Jadi buatlah kesepakatan ya sama keluarga. Itu bisa dilakukan family meeting. Kalau anaknya udah besar, udah bisa diajak ngobrol. Yang gede kan udah gede ya. Kalau 3,5 tahun nih pasti ikut kakaknya biasanya. Nah, buat family meeting. Begini loh, mama tuh harapannya begini. Apa yang aturan yang berlaku di rumah begini supaya anaknya paham dulu di awal. Jadi ketika nanti berhadapan dengan ibu, nah ibu bisa dengan tenang ya, tanpa emosi, tanpa marah mengingatkan. Ibu langsung ingetin ke rules-nya loh. Kita kan udah punya rules. Kesepakatan kita makan snack-nya tadi jam berapa? Ini baru jam berapa? Jadi bukan ibu yang jahat gitu, tapi kita punya rules. Kita sudah sepakati rules-nya itu. Sama kayak di sekolah. Ya, untuk guru-guru juga kemarin ini saya habis kasih juga training tentang challenging behavior ya buat anak-anak di kelas. Kita punya rules. Gitu. Rules-nya apa? Rules-nya sit down misalnya gitu ya untuk pas sesi yang ini gitu. Mereka harus mengerjakan suatu sit down. Berarti kita harus ikutin dong rules itu gitu. Sama di keluarga juga begitu. Makanya harus ada family rules. Gitu, Bu. Walaupun sibuk tapi tetap harus bikin tadi ya rules-nya biar anak juga tahu oh ini yang harus saya taati dan tadi komunikasi sama biar sama-sama bisa konsisten. Peraturannya ini jadi nggak boleh dikasih gitu. Kalau kayak permen, kalau kayak permen gitu Bu, bisa juga dia ibu pakai reward gitu ya, dalam artian tuh gini, dia harus kumpulin dulu berapa star gitu kan, dia baru bisa tuker sama satu candy. Di situ kan akhirnya dia berusaha tuh ya, berusaha untuk kumpulin karena anak saya juga sama tuh, dia suka Yupi ya. Jadi saya mau tuker karena dia pengen terus Yupinya, saya bilang gini, oke kamu harus punya 5 bintang dulu. 5 bintang tuh dapatnya dari mana? Kalau dia udah sekolah, terus dia obey sama teachernya gitu ya. Jadi ada sesuatu yang akhirnya secara natural membuat dia, aduh ternyata makan permen setiap hari itu nggak mudah ya. Jadi akhirnya bukan mama yang jahat, tapi aturannya itu loh. Ternyata ada rules ini ya, kok jadi nggak gampang makan permen gitu. Seperti itu ya Bu.
Oke, terima kasih Miss, kata Mami Yunike. Wow, terima kasih juga buat Mami yang udah ikutan di webinar ini, udah tanya-tanya juga. Semoga tadi dari masukan dari Miss Ika juga bisa jadi masukan juga yang bisa diterapin sama Mami, dicoba juga. Dan tadi kita bisa sama-sama merilis emosi kita, yang tadi anak juga bisa, tadi ada empati, ternyata ya kita harus punya empati, dan ternyata anak juga bisa punya empati sama orang tuanya. Dan tadi ada koneksi, dan tadi juga anak tuh butuh tempat yang aman. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai orang tuanya gitu. Terima kasih Miss Ika buat hari ini. Semoga juga terberkati buat mami-mami yang udah ikutan hari ini juga gitu. Jangan lupa ikutan juga hari Kamis depan, kita akan ada webinar bersama Dr. Ricky ya. Gitu. Oke, kalau kayak gitu Miss Helen mau minta mami yuk kita nyalain videonya, kita mau foto bareng sama Miss Ika ya. Yuk, kita mau bareng-bareng, kita mau foto bersama ya. Oke, misalnya akan hitung sampai 3. Kita mau pasang foto terbaiknya mami-mami semuanya ya. Yuk kita nyalain videonya. Oke, misalnya hitung sampai 3. Kayaknya mami-mami semuanya lagi pada sibuk kayaknya ya. Ya udah, oke, nggak apa-apa ya. Misalnya hitung sampai 3, 1, 2, 3. Oke, yang slide 2, misalnya juga akan foto juga ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih nih. Wah, hari ini kita kedatangan banyak guru juga. Semoga hari ini juga bisa membantu para guru-guru juga ya. Apalagi selama ini juga ada online school juga ya. Yang mungkin ada beberapa guru juga jadi struggle juga sebenarnya supaya kita tetap bisa mengajar anak-anak kita yang tadi masih suka lari-lari tuh ya kalau di depan Zoom, hilang-hilangan gitu ya. Gimana cara ngebalikin lagi anaknya untuk tetap yuk kita mau di kelas Zoom lagi gitu. Oke, thank you banget buat Miss Ika. Sehat selalu ya Miss Ika di sana ya. Buat Miss-Miss yang lain yang udah ikutan juga, sehat selalu di sana. Kita ketemu lagi di webinar Kamis depan. Oke, Miss Helen dan tim dari Starland juga mau pamit undur. Misalnya mau bye-bye dulu sama mami semua. Terima kasih. Bye-bye.